Diduga terlibat penipuan, penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang, kantor PT Dana Syariah Indonesia yang berada di kawasan pusat perkantoran SCBD Jakarta digeledah penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus Barreskrim Polri, Jumat 23 Januari 2026. Penggeledahan dilakukan setelah adanya laporan dari para nasabah serta temuan otoritas jasa keuangan. Dalam kasus ini, PT Dana Syariah Indonesia diduga menghimpun dana dari sekitar 15.000 nasabah yang kemudian digunakan untuk sejumlah proyek fiktif. Berdasarkan hasil temuan OJK, total kerugian nasabah akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai 2,4 triliun rupiah. Akibatnya, perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran dana nasabah yang seharusnya diterima setiap bulan. Penyidik menyebutkan, dugaan tindak pidana ini terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2021. Sementara pada tahun 2025, penyidik mulai mengidentifikasi adanya unsur pidana dalam pengelolaan dana tersebut. Meski hingga kini belum menetapkan tersangka, Direktur Tindak Pidana Ekonomi khusus Barreskrim Polri menyatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kegiatan penggeledahan yang dilakukan pada sore hari ini oleh tim penyidik Direktur Khusus Barreskrim Polri ini terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan dan atau membuat membuat pencatatan palsu, pencatatan laporan palsu dalam pembukuan dan atau pembukuan laporan keuangan PT DSI, termasuk dalamnya juga ada tindak pidana pencucian uang atas penyaluran pendanaan dari para borrower atau para korbannya ini yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya dengan modus penggunaan proyek fiktif yang menggunakan data ataupun informasi dari borrower existing. Jadi artinya borrower existing ini adalah ataupun existing borrower ini adalah merupakan peminjam lama dalam ikatan perjanjian aktif dan masih dalam aktivasi angsuran aktif gitu ya, digunakan kembali namanya, entitasnya oleh pihak PT DSI ini dan kemudian dilekatkan kepada proyek yang diduga fiktif. Sampai saat dilakukan penyidikan, jadi penyidikan terkait terhadap penanganan perkara akuo telah dilakukan dimulai pada tanggal 14 Januari 2026 dan sampai saat ini telah dilakukan beberapa langkah-langkah penyidikan yang dilakukan. Yang pertama, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 28 orang saksi dari berbagai klaster, gitu ya, baik dari korban atau dalam ini adalah pihak lender atau milik modal seperti itu, kemudian yang kedua dari pihak borrower, kemudian dari pihak PT DSI sendiri maupun dari pihak OJK. Selanjutnya di tahap penyidikan ini juga penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, baik itu merupakan barang bukti elektronik maupun dokumen maupun surat terkaitan dengan pencatatan laporan palsu gitu ya, pencatatan laporan palsu pada pembukuan ataupun laporan keuangan yang dibuat oleh PT DSI terkait dengan penyaluran dana masyarakat dalam ini lender yang diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tempus kasusnya ini kapan sampai kapan sama proyek fiktifnya itu seperti apa sih Pak? Ya. Jadi yang pertama bahwa dugaan tidak pidana sebagaimana tadi yang saya sebutkan,
baik itu di penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan melalui media elektronik, kemudian membuat catatan ataupun pencatatan laporan palsu pada pembukuan maupun laporan keuangan yang dilakukan oleh PT DSI gitu ya, terkait dengan penyaluran pendanaan dari para borrower ataupun dari para lender yang merupakan masyarakat yang menjadi korban dalam perkara aku ini. Itu diduga terjadi pada periode waktu tahun 2018 hingga tahun 2021. Jadi PT DSI ini sendiri telah terdaftar di tahun 2015 dan memperoleh izin usaha dari OJK itu sejak tahun 2021. Jadi di periode 2015 hingga 2025 penyidik mengidentifikasi dugaan tidak pernah terjadi pada periode waktu itu. Update ya, jadi yang jelas bahwa saat ini status penanganan perkara dalam perkara aku ini adalah status tahapan penyidikan, di mana tahap penyidikan itu penyidik akan mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu akan membuat terang tidak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Ini akan kemudian ditransmisikan ke platform digital. Dalam penanganan kasus ini, penyidik Tipideksus Bareskrim Polri telah memeriksa 18 orang pegawai PT Dana Syariah Indonesia, termasuk pejabat dan jajaran manajemen yang terlibat dalam pengelolaan dana para nasabah.